Halo. Belum kok. Yuk. Yuk. Halo. Yuk. Halo, masih bersama aku Ai di Isi Jogja Merch. Kali ini kita akan ngobrolin pengalaman teman-teman aku yang baru. Ada Kak Liva sama Kak Sean dari jurusan musik. Sebelum itu bolehlah kalian subscribe dan like video ini. Oke. Kak Liva, perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan namaku Holifatul Latifah, tapi biasa dipanggil Liva. Aku dari jurusan musik angkatan 2018. Jurusan musik. Perkenalkan, nama saya Seana Rosa Batini Simanjuntak, angkatan 2019, jurusan musik, prodinya musik. Prodinya musik. Ini kan beda kan, ada yang 2018 dan 2019. Bisa ceritain nggak proses kalian bisa sampai sini gitu? Jurusan apa? Jurusan lagi? Prodi. Prodiku pendidikan. Pendidikan. Jalurnya SBMPTN. SBM. Ceritain dong. Oh, jadi dulu tuh aku kan lulusan SMA tahun 2017 ya Kak. Itu aku sempet daftar lewat jalur mandiri. Dan aku nggak diterima waktu itu karena waktu itu aku belum bisa baca not balok. Terus pengetahuan teori musik aku juga masih kurang waktu itu. Terus aku tuh modal nekat aja gitu, daftar diisi dan gak keterima. Terus akhirnya aku tahun 2018 nyoba lagi lewat jalur SBMPTN. Nah disitu tuh aku ngerjain soal SBM sama ada praktek sama wawancaranya juga, diisi sendiri. Dan aku keterima setelah ikut les musik beberapa bulan. Berapa bulan itu? Kalau Kak Sil? Kalau saya waktu itu lulus SMA tahun 2019, terus nyoba SNMPTN. Jadi SNMPTN itu gagal, jadi nyobanya, dan SBM-nya kan setelah SNM baru ada SBM. Di SNM gagal, SNMPTN gagal, baru nyoba di Mandiri. Kok tahu ada pendidikan di sini? Aku tuh ya cari-cari info gitu. Kan ternyata ada 4 prodi di sini ya. Pendidikan, penyajian, penciptaan sama seni musik. Pendidikan tuh kayak lebih mengkaji ke bidang pendidikan gitu musiknya. Jadi kayak lebih ke bikin kurikulum atau ngajar gitu. Siapa? Ada penyajian, ada penciptaan, ada musik, ada pendidikan. Itu bedanya apa sih? Aku kan sama-sama harus bermusik kan, bermusik. Jadi kalau pendidikan tuh ya tadi di kajiannya bedanya Kak. Mengkaji di bidang pendidikan. Terus kalau seni musik itu kayaknya lebih mengkaji ke Musikolog sih saya. ya, Musikolog. secara umum musiknya gitu. Ada penciptaan itu Gimana? jadi komponis, Komposer. nyiptain. Jadi membahas di bidang pembuatan lagu, komposisi lagu gitu. Satu lagi ada penyajian itu gimana ya? Penyajian tuh kayak bidang performance gitu, ke pertunjukannya dalam main musik tuh, di dalam menunjukkan musiknya tuh gimana di panggung gitu, performance-nya. Yang harus dipersiapin. Misalnya gitar ya ini. Iya, gitar klasik. Gitar. Nah, itu tesnya itu seperti apa? Kalau Asian kan vokal. Nah, tesnya itu seperti apa? Tesnya itu seperti apa? Yang dijalani. Udah ngalamin kan? Udah. Ya, Asian dulu dong. Kalau saya waktu itu nyobanya kan SNMPTN dulu, itu gagal. Itu tuh dari webnya diminta portofolio, itu ada beberapa pertanyaan gitu dijawab. Terus sama ngirim video Apa nyanyi. Kalau nggak salah sih dulu itu ngirim lagu ini sih, lagu nasional, satu lagu nasional. Emang sama disuruhnya lagu nasional sama lagu daerah. Lagu daerah. Terus udah sih gitu. Kirim. Ya ternyata gagal. Manisnya sendiri. Kalau misalnya di Mandiri waktu itu ada 2 hari. Jadi hari pertama itu ininya apa sih? Wawancara. Belum, satunya Skill. ya skillnya. Skill. Kan vokal, jadi waktu itu nyiapin etude sama beberapa lagu gitu. Kalau saya kan vokalnya vokal klasik. Nah jadi ada 2 gitu Kak. Ada Vokal pop jazz sama dan vokal klasik. vokal klasik. Nah kalau misalnya di prodi yang saya pilih ini musik, kalau sekarang tuh harus klasik semua, nggak ada yang pop jazznya di prodi musik.
Kalau misalnya di penyajian, di penciptaan sama pendidikan tuh ada pop jazznya, ada klasiknya juga. Nah terus waktu skill itu ada etude-nya, ada saya bawain 3 etude gitu. Terus bawain ada lagu itu ada lagu satu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Italia. Serius nih? Italia? Iya, ada 5. 5? Bahasa apa lagi? Prancis. Terus Satu lagi apa ya? Jawa? Bukan. Ya, pokoknya 5 gitu. Oh, deh, 5. Kak. Iya. Tapi itu yang Jerman, nentuin Jerman. kampus? Jerman, iya Oh, Jerman? Emang yang nentuin? Prancis nggak sih kak? Kak aku lupa. Ayo. Ya itu. Ayo. Tapi itu yang nentuin kampus? 5 Enggak, tuh? kita Enggak. sendiri Oh, kita yang sendiri. nyiapin bahannya. Tapi harus menyanyi 5 bahasa apa gitu? Enggak juga? Iya 5 pieces lagu gitu. Oh, kayak audisi dong. Iya, iya gitu. Ada juri-juri ya gitu. Ada dosen, iya dosen pengujinya. Itu hari pertama. Itu hari pertama. Hari kedua? Terus hari kedua baru wawancara sama tes solfes. Solfes itu kan tes wawancara tuh misalnya. Sebenarnya pertanyaannya kurang lebih dari yang SNMPTN juga sih kak, kenapa milih di sini. Terus kalau misalnya nggak keterima gimana, kayak gitu-gitulah. Terus gimana dulu jawabannya? saya akan mencoba lagi. Waduh. Kayak Indonesian Idol. Iya bener. Tapi kan emang kalau misalnya niatnya bulat di situ kan pasti diperjuangkan kan. Iya. Terus selesai itu baru solfes. Solfes itu apa ya, ngikutin ritmis yang ada, misalnya ritmis, iya pokoknya ngikutin ritmis gitu. SNMPTN juga kok ada gitu. Gitu ya. Terus kalau Kak Liva? Tesnya ya. Tesnya kan ada wawancara sama praktek. Praktek. Pertama tuh wawancara ya, tadi yang udah kayak jelasin si Hana. Standar lah perkenalan, terus tujuan kamu masuk jurusan tersebut, sama kalian juga harus tahu visi dan misi dari jurusan yang dipilih. Tuh. Biasanya nanti ditanyain visi dan misi jurusan ini tahu nggak gitu. Itu wawancara tadi. Kalau untuk prakteknya tuh aku main instrumen mayornya aku gitar klasik, main lagu yang udah dipilih dari aku sendiri dimainin. Terus ada praktek baca not balok, notasi balok, sama ada solfeggio. Solfeggio tuh kayak menirukan nada. Misalnya nanti dosennya tuh pengujinya tuh ngasih soal dari audio gitu. Misalnya piano teng 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 te de 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 de. Nah, nanti itu kita niruin pakai mulut kita. Na 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 gitu. Terus ada juga solfeggio ritmis. Ritmis tuh cuma ketukan, gak ada nadanya misalnya. Nah, kita tiruin. Kita gini juga? Iya. Iya, Kan ada bunyi audionya. tetek, Itu tes SNM. tetek gitu. Terus? Sekitar ada 5 atau 6 soal gitu kayak gitu. Soal. Terus ini kan udah nyamuknya banyak banget. Ini kan udah setahun nih. Ya, sesuai ekspektasi kalian ya. Mungkin ekspektasinya orang-orang yang belum masuk sini tuh mungkin kuliah di jurusan musik tuh tugasnya sedikit, terus enak, cuma main-main musik doang gitu. Terus ternyata setelah masuk ke sini tuh enggak gitu sama sekali. Gimana? Iya. Jadi selain ada praktek tuh kita banyak membahas tentang teori-teori Iya, juga. banyak teori. Jadi makin dalam gitu loh kak. Bukan cuman apa? Yang cuman latihan aja, tapi banyak. Tapi sebenarnya teori-teorinya menunjang kita juga sih untuk ke mayornya. Gitu. Jadi kayak ada teori musik, solfeggio yang tadi, Teori bentuk musik. ilmu analisis musik, Harmoni. sejarah musik ya. Di sini tuh wajibnya itu bisa 2 alat musik gitu. Jadi instrumen mayor tuh yang kita kuasain, kayak saya vokal, aku gitar klasik. Terus instrumen minornya yaitu tadi piano. Kalau untuk yang mayornya piano, bebas minornya mau ngambil apa aja selain piano. Jadi wajibnya 2. Tipsnya apa nih kira-kira buat Tipsnya. teman-teman yang pengen masuk isi jurusan musik, mungkin bisa main gitar tapi standar, bisa menyanyi tapi dirasa masih kurang bagus, masih kurang pede, kira-kira masukannya apa nih
setelah kalian kan pernah ngelewatin gitu kan. Kalau saya pribadi dari yang saya pernah jalanin, kan saya gagal SNMPTN, terus ngerasa jadi membatasi diri sih, kayak ngejudge diri sendiri. Ya kok kayak gini aja, ibaratnya kan awalnya ya pikirannya musik tuh ya udahlah nyanyi selesai, ternyata banyak hal yang harus dikejar gitu kan. Jadi saya sering batasin diri kayak ya aku nggak bisa deh kayaknya gitu. Kayaknya nggak bisa deh, tapi gak ada. Kalau sekarang ya mikirnya, dulu itu batasin diri banget, kayak nggak bisa, apa ya bilangnya, ngebatasin diri kalau misalnya aku nggak bisa, tapi sebenarnya Ya, kalau belajar bisa. Kalau iya bisa. Kalau ada niat bisa. Ada niat tuh bisa. Waktu itu saya juga kan sama sekali nggak ngerti not balok. Kalau diisi kan pakainya not balok. Jadinya saya ngejar 2 bulan buat baca itu sih, dan bisa. Les berarti? Iya, sempat les. Tapi buat bacanya kan kita pribadi yang ngulik sendiri, kita sendiri yang baca, kita yang ngebiasain diri untuk bacanya. Latihannya harus tiap hari, jangan bolong. Karena kayak nanti kalau misalnya bolong-bolong tuh kayak harus ngulang lagi. Jadi mending tiap hari latihannya, walaupun misalnya dalam sehari cuma 1 jam, yang penting rutin, soalnya biar terbiasa gitu. Terus kalau misalnya mau milih prodi yang di musik, harus bener-bener dibaca dulu, ini pas nggak ya, visi misinya pas nggak sama kita. Kalau misalnya memang maunya di pendidikan, menjadi seorang pengajar, diarahkan menjadi seorang pengajar, ya pilihnya itu. Jangan misalnya dibaca benar-benar sih. Dan juga di musik itu, kalau di sekarang 2019 wajibnya klasik, jadinya udah nggak ada pop jazz di dalam. Tapi di 3 prodi itu ada. 3 prodi itu tadi penyajian, penciptaan, sama pendidikan. Biar nggak salah pilih. Kejeblos Susah gitu. Kak Liva? Tapi untuk di prodi pendidikan sendiri ini bukan benar-benar mencetak menjadi pendidik sih Kak, karena gelar kami juga kan SSN bukan SPD. Oh ya? Ya, gelarnya SSN, sama kayak Yang lainnya seni musik, komposisi, penciptaan, sama satu lagi kalau penyajian itu kan D4 ya. Lainnya itu S1. Juga sempat nggak diterima ya tahun 2017. Ya sama itu. Masalahnya tuh gara-gara nggak bisa baca not balok, sama pengetahuan teori musiknya tuh masih kurang. Kayak aku kan mayornya gitar klasik ya. Nah, aku tuh di situ nggak tahu cara main gitar klasik tuh gimana. Terus teknik gitar klasik yang bener tuh gimana. Pokoknya tuh aku cuma bisa main gitar aja gitu, standar ya gitu. Nah, setelah di situ tuh aku langsung ikut les gitar klasik gitu. Di situ aku belajar baca not balok juga sekaligus dan mengerti teknik gitar klasik, sampai akhirnya aku tahun 2018 nyoba lagi, berhasil. Nah, jadi tipsnya buat kalian yang mau masuk ke ISI, main bagus juga itu belum tentu diterima Kak. Benar. Ya. Main bagus belum tentu diterima, main musik bagus, mau sebagus apapun, karena ada beberapa aspek yang dipertimbangkan juga, kayak membaca not balok, solfeggio tadi, kepekaan terhadap nada. Itu karena pada saat kuliah nanti tuh banyak sekali yang berkaitan sama not balok dan solfeggio. Jadi kalau misalnya kalian sama sekali nggak ngerti atau belum menguasai lah, nanti kalian kesusahan sendiri pada saat kuliah gitu. Ada nggak teman-teman yang satu kelas gitu kan? Mungkin ada, kalau nggak salah jalur SN itu kan SNMPTN sama SBMPTN kan beda ya. Ada nggak teman kalian yang masuk ternyata kaget, aku nggak bisa, ini aku masih asing banget sama ini, gimana ini? Itu banyak. Mereka bisa ngikutin Ada nggak? Kak. Aku banyak. Karena kan di prodi saya kan yang musik bukan wajib sih, kayak klasik semua. Nah, rata-rata anak SNM sama SBM itu nggak tahu kalau misalnya prodi musik itu wajib klasik gitu, harus klasik semua. Jadi rata-rata nggak bisa baca not balok, jadi kesusahan. Ya. Tapi mereka pembawaannya bagus, kayak skillnya bagus gitu. Cuma kurang teori aja gitu. Teorinya kurang Ya bisa ngikutin lah ya. Ya, tapi sejauh ini teman-teman
karena mereka usaha sih jadi bisa. Tanya udah cukup banyak yang diceritain sama Kak Liva sama Kak Sean. Mungkin bisa ngasih gambaran kamu-kamu yang pengen masuk isi jurusan musik ya. Nah, kalau ada yang kalian tanyakan bisa komen di bawah ya. Kalau mau komentar. Oh, ini kolom komentar nih. Kalian kasih tahu ini YouTubers loh yang apa nama ininya? Namanya Liva Kayaknya Latifah. sebelum saya masuk sempet nonton deh. Ya. Yang main gitarnya jago banget. Jago banget. Aku juga sempet ngasih tahu tips-tips masuk ke ISI. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Yeay. Deh.